Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar teknik informatika. Dan untuk kali ini, kita memasuki pertemuan yang ke-10. Di sini kita akan mengetahui ya atau memahami tentang pengembangan dan perancangan sistem ya. Oke, ini merupakan salah satu yang harus dimiliki oleh seorang IT ya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam materinya di sini ya. Yang pertama kita berbicara tentang definisi pengembangan sistem dulu. Oke. Dan pengembangan sistem informasi di sini disebut sebagai proses ya. Proses pengembangan sistem atau dengan kata lain adalah sistem development. Dan secara uraiannya ya, untuk pengembangan sistem didefinisikan menjadi dua ya. Yang pertama yaitu aktivitas ya. Jadi pengembangan sistem didefinisikan sebagai aktivitas atau kegiatan untuk menghasilkan sistem berbasis komputer ya. Jadi di sini membuat sistem informasi berbasis komputer ya untuk menyelesaikan persoalan atau problem dari organisasi atau memanfaatkan kesempatan ya yang timbul. Itu ya, yang pertama ya. Jadi di sini ada kegiatan. Nah, sebagai contoh di sini sistem informasi akademik ya atau sistem e-learning ya. Kalau di sini adalah si Polin ya. Nah, si Polin ini merupakan produk dari sistem informasi ya yang berbasis komputer. Dan hal ini dibuat karena untuk menyelesaikan suatu persoalan ya. Nah, contohnya dalam pandemi ini ya. Pandemi ini dengan Simpolin ini sangat bermanfaat sekali ya. Karena kaitannya dengan pembelajaran online atau daring ya. Nah, itu merupakan pengertian atau definisi yang pertama. Terus yang kedua, pengembangan sistem didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem ya yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Tuh. Selain dari membuat yang baru juga bisa memperbaiki ya sistem yang lama ya, gitu. Itu bisa dikatakan sebagai pengembangan sistem. Jadi seorang IT tidak hanya membangun dari awal ya untuk sistemnya, bisa juga nanti di sini seorang IT membuat atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Yang sudah ada itu dalam performanya kurang baik ya atau kurang bagus, terus diperbaiki. Itu juga dikatakan sebagai pengembang sistem atau sistem development. Nah, untuk menghasilkan sistem informasi, di sini ada ada dua bagian. Yang pertama yaitu sistem analis, terus yang kedua yaitu sistem development. Maaf ya, yang pertama sistem analis, terus yang kedua sistem development. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah sistem analis ya. Nah, sistem analis adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana sistem bekerja dan masalah-masalah apa yang ada pada sistem. Nah, jadi di sini ada proses analis ya. Kalau sudah kita berbicara dengan menganalisis, ya berarti ini kita mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi di dalam sebuah sistem ya. Itu. Kalau si Polin ya berarti kita mencari masalahnya kira-kira apa. Mungkin di setiap user atau mahasiswa tidak bisa login atau gagal login. Nah, itu gambaran dari pengembangan sistem yang termasuk dalam sistem analisis ya. Terus dalam sistem analisis
ada proses pengumpulan dan menaksirkan fakta-fakta, terus mendiagnosa masalah-masalah dan menggunakan informasi untuk merekomendasi perbaikan sistem. Nah, itu ya. Nanti di sini lebih cenderung untuk mencari masalah-masalah ya. Setelah nanti masalahnya didapat, baru kita adakan pengembangan atau perancangan sistem untuk perbaikan. Itu yang kaitannya dengan sistem analis. Terus yang kedua adalah sistem development ya. Sistem development. Yang pertama di sini sistem development itu langkah-langkah mengembangkan sistem informasi yang baru ya, berdasarkan gambaran cara kerja dan permasalahan yang ada. Nah, di sini langkah-langkahnya lebih ke tahapannya ya dalam membangun sebuah sistem dengan melihat dari permasalahan yang ada itu. Terus yang kedua, proses perencanaan sistem bisnis baru atau sistem pengganti atau sistem yang melengkapi sistem yang sudah ada. Itu yang dikatakan sebagai sistem development. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke prinsipnya, yaitu prinsip pengembangan sistem ya. Yang pertama yaitu sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen ya, untuk pengaturan ya. Kalau kaitannya dengan manajemen itu berarti di dalam sebuah organisasi ya, pasti di situ nanti ada sistemnya. Contohnya di kampus ya, di kampus pasti ada namanya sistem ya, sistem untuk akademik, sistem untuk pembelajaran, terus sistem untuk organisasi kampus dan lain-lain ya. Nah itu ya. Nah sistem itu dikembangkan untuk mengatur ya. Kalau sistem akademik berarti mengatur tentang kaitannya antara dosen dan mahasiswa ya. Itu contohnya. Terus yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar ya. Nah itu ya. Nah, selain untuk mengatur dalam organisasi juga sebagai investasi ya, investasi modal. Nah, karena setelah kita masuk ke dalam sistem, di situ ada nanti istilah dalam menanamkan modal dan lain-lain. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yaitu sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik ya. Jadi diperlukan orang yang mempunyai keahlian dalam pengembangan sistem. Nah, contohnya sistem Sipolin atau e-learning, berarti di dalamnya harus melibatkan orang-orang yang kaitannya dengan IT ya, terus dengan membuat desain ya, terus membuat metode pembelajarannya seperti apa. Nah itu jadi terdiri dari beberapa orang yang mahir atau terdidik. Terus proses pengembangan sistem tidak harus urut ya, tapi kalau secara prosedurnya itu emang harus urut dari pertama, tapi kalau kita lakukan di lapangan itu tidak harus urut. Terus kalau kita mengembangkan ya, pengembangan dalam sistem ya, jadi jangan takut untuk membatalkan project system ya, itu. Jadi kalau kita nanti takut ya biasanya nanti akan muncul kegagalan ya dalam pengembangan sistem. Terus dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Jadi ketika membuat project, contohnya sebuah web untuk perusahaan ya, contohnya untuk transaksi jual beli. Nah itu perlu didokumentasikan ya, mulai dari
skripnya, codingnya, desainnya, terus cara kerjanya itu harus didokumentasikan gitu. Nah, gunanya nanti banyak ya. Sebagai contoh, ketika nanti ada pergantian orang di bidang IT itu, nanti mereka yang pekerja baru atau pegawai baru bisa melihat dokumentasi itu dan bisa melanjutkan cara pelaksanaan teknisnya. Nah, sekarang alasannya ya, alasan mengembangkan sistem ya. Alasannya yang pertama, tentunya tadi kaitannya dengan permasalahan ya. Jadi ketika ada suatu masalah yang timbul, nah maka nanti sistem yang lama berupa adanya ketidakberesan ya, atau mungkin karena adanya pertumbuhan dari organisasi ya. Tuh. Intinya dari permasalahan atau mungkin dari pertumbuhan organisasi ya. Ya sebagai contoh ya, kalau di kampus mungkin di awal-awal si polinnya itu masih performanya masih masih tahapan kecil ya, atau level kecil ya. Nah, ketika berkembang mahasiswanya banyak, terus karyawan dosennya juga banyak, maka itu dikembangkan menjadi lebih luas untuk areanya atau lingkupnya. Terus yang kedua, untuk meraih kesempatan berupa perkembangan teknologi yang terus berkembang ya. Jadi ini untuk mengikuti zaman ya. Terus yang ketiga, adanya instruksi berupa instruksi langsung dari pimpinan atau pemerintah. Ya, ini juga terkadang dituntut seperti itu. Jadi ketika ada tugas, ada perintah dari atasan untuk memperbaiki sistem, nah dengan alasan tertentu, maka seorang pengembang sistem atau IT harus membuatnya atau memperbaikinya. Nah, terus untuk tim pengembang sistem ya, nah, ada yang dikatakan sebagai development team atau tim pengembang. Nah, ya, terus ada yang dikatakan sebagai development toolkit ya. Di sini untuk toolkit itu ada methods ya, terus ada teknik, ada tool, dan ada IT resource ya. Kalau kaitannya dengan IT resource itu di situ di dalamnya sudah ada hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan communication teknologi. Itu kaitannya dengan komunikasi di dalam sebuah jaringan. Nah, untuk development teams-nya atau tim pengembang, biasanya di sini ada manajer project-nya, terus ada analis bisnisnya, terus ada analis sistemnya, terus ada programmernya yaitu yang membuat programnya, terus ada yang change manajernya ya, terus ada user ya sebagai pengguna. Dan tentunya dalam pengembangan sistem, dalam membuatkan sistem informasi di sini user biasanya dilibatkan ya untuk sebagai evaluasi ya terhadap apa yang kita buat, dan kadang juga sebuah sistem informasi disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna atau user. Ya, ini gambarannya ya. Terus sekarang masuk ke development toolkit ya. Nah, untuk toolkit tadi di situ ada methods. Kalau metode itu kaitannya dengan ini ya, cara-cara atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan ya. Dan di sini kaitannya dengan tahapan-tahapan pendekatan dalam pengembangan sistem ya. Jadi dalam membuat sistem informasi, jadi harus ada metodenya, ada tahapannya ya. Tidak langsung kita membuat membuat codingnya atau membuat programnya. Pasti di situ nanti kita harus menganalisis masalah dulu ya, kebutuhannya apa gitu, dan pembiayaannya kira-kira berapa. Itu kaitannya dengan metode. Terus yang kedua teknik ya, jadi proses yang dilakukan dan diikuti oleh analis untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai
dalam sebuah tim project ya. Ini kaitannya dengan teknik prosesnya ya. Terus yang ketiga tool, yaitu alat bantu ya, seperti nanti di sini perangkat yang dapat digunakan untuk membantu dalam menerapkan teknik pelaksanaan pengembangan sistem, dan tool harus dapat mendukung atau mensupport metode dan teknik yang digunakan dalam proses pengembangan sistem. Oke, alat bantunya apa di sini ya? Nah, apa yang telah kita ketahui kan ada hardware, ada software ya, yaitu komputer. Oke, ini untuk gambarannya ya, kaitannya dengan 3 item ini ya. Jadi di sini ada metodenya ya, metodologinya. Dalam metodologi ini di sini ada tool, ada alat bantu, ada model, dan ada teknik ya. Model itu lebih cenderung ke metodenya ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke perancangan sistem ya. Nah, dalam perancangan sistem ini mungkin langkah-langkahnya ya. Di sini tahap setelah menganalisis ya dari siklus pengembangan sistem. Berarti menganalisis yang dari awal itu kita mengetahui permasalahan yang ada ya. Setelah itu pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional ya. Jadi ini mendefinisikan kebutuhan yang kira-kira apa yang diperlukan untuk merancang sistem. Terus persiapan untuk rancang bangun implementasi. Nah, terus menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Jadi di sini kira-kira kalau sistem ini sudah dibangun dengan variabel atau atribut yang sudah ada, kira-kira sistemnya akan terjadi seperti apa gitu. Nah, terus yang dapat berupa penggambaran, perencanaan, ya, pembuatan sketsa, pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesalahan yang utuh dan berfungsi. Ini merupakan kaitannya mulai dari perencanaan ya. Jadi ketika kita membuat sebuah sistem, kita punya gambaran dulu, terus rancangannya, terus nanti dibuat sketsa dulu. Nah, setelah itu baru kita buat elemen-elemennya. Terus tahapan yang terakhir yaitu menyangkut konfigurasi atau pengaturan ya dari komponen perangkat lunak atau software maupun perangkat keras dari suatu sistem. Oke, tujuan dari perancangan sistem ya, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem ya. Tuh. Terus yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat di dalamnya. Nah itu ya tujuannya. Kalau kita sebagai IT berarti kita lebih masuk ke pemrograman komputernya ya. Dan tentunya nanti akan terlibat dengan ahli-ahli yang lainnya. Contohnya contohnya seperti kita sebagai pembuatan web ya. Nah, di sini kita bisa berdampingan dengan ahli-ahli teknik seperti desain grafis ya. Terus dengan jaringan komputer dan lain-lain. Itu tujuan perancangan sistem. Nah, ini contoh untuk perancangan sistem ya. Ini untuk sistem aplikasi kredit ya. Aplikasi kredit. Nah, contohnya di sini ada user dan admin ya. User dan admin, dan ada juga sistem di sini. Nah, yang pertama di sini untuk admin ya, untuk admin bisa login dan bisa register ya, dan tentunya juga bisa input data. Nah, dan juga bisa melihat transaksi serta laporannya.
Nah, nanti di sini user bisa untuk registrasi dan melihat laporannya. Itu kaitannya dengan sistem aplikasi kredit. Tuh. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan yang ke-10 ini, yaitu kaitannya dengan pengembangan atau perencanaan sistem. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.